Misteri ilahi kau sembunyikan bagi orang bijak dan pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Halo sahabatku, saudaraku, salve, damai Kristus kiranya selalu beserta kita. Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Kembali saya mengajak kita untuk bersama-sama belajar serta merenungkan firman Tuhan yang akan kita baca dari Injil liturgi hari ini, yaitu dari Injil Matius bab 11 ayat 25 sampai dengan ayat 27. Mari kita membukanya dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, sebab semuanya itu kau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi kau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan di hatimu. Semua telah diserahkan oleh Bapakku kepadaku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, serta orang-orang yang kepadanya anak berkenan menyatakannya." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabatku, saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Orang yang merasa lebih tinggi, lebih berkuasa, lebih kaya, lebih intelek, dan lain-lain sebagainya, seringkali jatuh ke dalam kesombongan, yang pada akhirnya membuat orang itu menjadi angkuh, tinggi hati, dan takabur. Oleh karena kekayaannya, kekuasaannya, relasinya yang luas, pamornya, dia seolah-olah berpikir bahwa doa dan hidup rohaninya sudah tidak penting, sudah tidak perlu lagi. Orang itu tidak lagi merasa membutuhkan campur tangan Tuhan di dalam hidup mereka. Mereka hanya berpikir bahwa segala sesuatu dapat diselesaikan, dapat diatasi dengan mudah, karena potensi yang mereka miliki, karena kemampuan yang mereka punyai. Orang seperti ini juga merasa gengsi untuk meminta nasihat atau meminta bantuan dari orang yang lebih rendah statusnya dari mereka, atau dari orang yang kurang pintar, orang kurang intelek, orang bodoh, orang miskin, orang kecil, karena mereka merasa sudah memiliki segala-galanya, seolah-olah mereka tidak membutuhkan lagi orang-orang seperti ini. Orang yang sombong enggan belajar dan mendengarkan orang lain. Ia hanya mendengarkan diri sendiri saja. Sikap seperti ini membuat mereka tertutup dan tidak mampu memahami misteri ilahi. Orang sombong selalu mendongak ke atas, melihat ke atas, untuk melihat sesuatu yang megah, sesuatu yang agung, sesuatu yang luar biasa. Padahal misteri ilahi, misteri yang sungguh agung, sering dinyatakan dalam hal-hal kecil dan sederhana. Orang sombong berjalan di luar kehendak Allah, dan ia akan binasa. Amsal bab 16 ayat 18 mengatakan, "Kecongkakan mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejatuhan." Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, ketika ke-70 murid yang diutus Yesus pergi berdua-dua untuk mewartakan kabar sukacita kerajaan Allah, tatkala mereka kembali dari pewartaan mereka dengan penuh sukacita, mereka memberitahukan kepada Yesus, "Tuhan, juga roh-roh jahat pun taat kepada kami apabila kami memerintahkan mereka atas nama Tuhan."
Yesus menjawab mereka, sabdanya, sekalipun begitu, janganlah bergembira karena roh-roh itu taat kepadamu. Lebih baik kalian bergembira karena namamu tercatat di surga. Bisa baca di dalam Lukas bab 10 ayat 20. Sangat jelas melalui dialog singkat dengan para murid ini, Yesus mau mengingatkan kepada mereka akan bahaya karena kebanggaan diri dan kecenderungan untuk terlalu yakin akan diri sendiri, akan kemampuan dirinya sendiri. Sebab kebanggaan yang sejati ialah yang dipesankan oleh Yesus, ialah bahwa namamu tercatat di surga. Itulah kebahagiaan surgawi, kebahagiaan yang sejati. Itulah kebahagiaan yang jauh lebih besar dan lebih mulia dibandingkan dengan kebahagiaan duniawi manapun. Sebab harta surgawi itu ngengat dan karat tidak akan bisa merusaknya, dan pencuri tidak akan bisa mencurinya. Maka jangan mengandalkan kehebatan, kemampuan, kebahagiaan semu di dunia ini. Injil Matius hari ini menceritakan bahwa setelah mengecam kota-kota Galilea dan menyatakan bahwa nasib mereka akan lebih berat daripada kota-kota kafir, kota Tirus dan Sidon, dan kota Asusila, kota Sodom, Yesus memanjatkan doa kepada Bapanya di surga. Dan doa itu adalah doa syukur atas kegagalannya yang dialami di kota-kota di Galilea itu. Konkretnya, Yesus berdoa, "Aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil." Apa yang dimaksudkan dengan orang kecil ini? Siapakah mereka? Mereka adalah orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak diperhatikan di dalam masyarakat, terutama masyarakat kehidupan bangsa Yahudi. Mereka yang miskin, mereka yang tertindas, tersingkir, mereka yang tidak berpendidikan, termasuk mereka orang-orang bodoh. Orang-orang rendah hati, yang tidak pernah mengandalkan kekuatannya sendiri, kepandaiannya sendiri. Tetapi mereka terbuka untuk mendengarkan dan menerima pewartaan Yesus. Mereka adalah orang-orang yang tak berdaya dan hanya mengandalkan kasih, kebesaran, dan kuasa Tuhan. Mereka menaruh harapan hanya dalam kebijaksanaan dan belas kasihan Allah. Karena itu Yesus menyatakan bahwa misteri kerajaan Allah itu disembunyikan dari orang cerdik dan orang pandai, tapi dinyatakan kepada orang-orang kecil. Orang cerdik dan orang pandai adalah orang ahli-ahli Taurat, kaum-kaum Farisi, serta para pemimpin agama, yang mereka seolah-olah sangat pintar, sangat memahami misteri Allah, padahal mereka sebenarnya tidak tahu apa-apa. Kitab Amsal bab 18 ayat 12 mengingatkan kita bahwa tinggi hati mendahului kehancuran. Sedangkan di dalam Amsal bab 11 ayat 2 dikatakan hikmat ada pada orang yang rendah hati. Sahabatku, saudaraku yang terkasih, sebagai orang Katolik, sebagai murid Kristus yang hidup di zaman modern ini, kita tahu bahwa sifat-sifat egois semakin dominan mempengaruhi hidup manusia. Ketaatan kepada Allah mungkin sudah menjadi nomor sekian, sekian, dan sekian. Bahkan cenderung tidak pernah dipikirkan lagi. Pada hari ini kita juga harus bersyukur bahwa Yesus mempercayakan rahasia kasih ilahi kepada orang-orang yang lemah, orang-orang yang kecil, orang-orang yang rapuh, dan orang-orang yang berdosa. Maka kita diundang untuk ambil bagian dalam kegembiraan dan rasa syukur Yesus ini.
Sebagai orang beriman, kita memiliki kesempatan yang istimewa untuk mengenal Allah. Sebab Yesus telah menjadikan kita sahabat-sahabatnya. Maka kita harus dekat dan kita harus bersama Yesus selalu. Dan Yesus memberi peluang untuk menyelami rahasia dirinya, rahasia hidup Yesus sendiri. Sehingga kalau kita mengenal Yesus, mengenal Dia dengan baik, maka kita juga akan mengenal Allah. Kita juga akan mengenal Bapa di surga yang selalu mengharapkan kita yang kecil-kecil ini, miskin ini, di hadapan Dia. Kita harus menjadi miskin di hadapan Dia, supaya kita selalu menaruh harapan pada Bapa yang selalu menanti kita. Dan hal ini akan terbukti dalam hidup kita kalau kita tidak lagi mengandalkan kekuatan sendiri, kemampuan sendiri, tetapi pasrah total dan mengandalkan kekuatan dan kebijaksanaan kasih Allah. Sahabatku, saudaraku yang terkasih, Sir James atau Tuan James adalah penemu kloroform yang menolong orang untuk meredahkan rasa sakit saat dioperasi. Merupakan penemuan terbesar dalam dunia kedokteran pada saat itu. Dan pada saat ia diwawancarai tentang pandangannya terhadap temuan yang besar ini, ia menjawab, penemuan yang terbesar dalam hidup saya, yaitu Yesus adalah juru selamatku. Ini ditulis oleh William Barclay dalam pemahaman Alkitab setiap hari Injil Lukas di Jakarta, BPK Gunung Mulia, halaman 195-196. Sir James, orang yang luar biasa. Dia telah menemukan panggilannya sebagai pengikut Kristus. Walaupun orang hebat, orang terkenal, ia mempunyai hati orang kecil yang mengandalkan kekuatan Allah. Hidup dan karyanya dipersembahkan untuk memuliakan Allah dan melayani sesama. Inilah Tuan James. Inilah Sir James. Bagaimana dengan sikap kita yang menamakan diri murid Kristus terhadap prestasi, terhadap pencapaian kita di dalam hidup kita, yang juga semuanya adalah anugerah Allah? Apakah kita bisa merendah hati serta semuanya itu demi untuk memuliakan Allah? Kita bisa jawab sendiri-sendiri. Murid Kristus mestinya kita bisa. Yang penting kita tidak pernah sombong oleh karena pencapaian kita. Kita tidak pernah sombong oleh karena keberhasilan di dalam hidup kita ini. Kebanggaan pribadi itu merintangi orang untuk masuk surga. Kerendahan hati adalah paspor untuk dapat tampil di hadapan Tuhan dengan sukacita. Marilah saudaraku, sahabatku, kita berdoa. Tuhan, jangan biarkan kami menjadi congkak dan tinggi hati dalam keberhasilan hidup kami, tetapi buatlah kami selalu rendah hati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Semoga Tuhan Yesus Kristus selalu memberkati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ad majorem Dei gloriam. Semuanya hanya demi untuk kemuliaan Allah.